Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله الصديق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال نبينا صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Alhamdulillah jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman di dalam hati kita sehingga kita masih sempat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa perbanyak salawat dan salam pada junjungan kita yang Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, maka nanti waktu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita, maka Rasulullah SAW akan berikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin salat Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sampaikan sebuah judul khutbah, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara berjuta-juta manusia hidup di dunia ini, tentunya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya takwa ini merupakan amalan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum," kata Allah. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada harta kita yang banyak. Kalau Allah Subhanahu wa taala memandang harta kita, sesungguhnya orang yang kita dengar sudah berkali-kali bahwasanya orang yang paling banyak hartanya dunia ini adalah
adalah Qarun laknatullah alaih. Tapi karena Qarun ini tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, sehingga dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ditenggelamkan Allah dalam bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kejayaan kesenangan hidup manusia ini di dalam pangkat yang tinggi. Kalau Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan kesenangan di dalam pangkat yang tinggi, tentunya kita sudah sering dengar bahwasanya pangkat yang paling tinggi di dunia adalah pangkatnya Fir'aun laknatullah alaih. Dan bahkan Fir'aun ini saking tingginya pangkatnya, dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Sedangkan setan pun kan, setan itu tidak dia mengaku diri sebagai Tuhan. Walaupun dia adalah orang yang ingkar kepada Allah, tapi dia tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kaum muslimin saudara Jumat rahmatullah SWT. Maka oleh karena itu, di antara kita manusia yang dijadikan Allah hidup di dunia ini, yang dinilai Allah adalah ketakwaan kita. Sebagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, bahwasanya Allah itu maha melihat. Kadang-kadang dalam hati kita, apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kadang-kadang dalam hati kita bahwasanya kita tidak dilihat oleh Allah. Padahal apa saja yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang besar maupun perbuatan yang kecil, itu semuanya dilihat oleh Allah. Maka Allah itu maha melihat. Apapun yang kita lakukan, Allah akan lihat. Bahkan apa yang terdetak dalam hati kita, Allah akan tahu. Kaum muslimin saudara Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, tentunya di antara orang-orang bertakwa ini ada tanda-tandanya. Ada buktinya bahwasanya dia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, orang bertakwa ini, dia ini memiliki sifat namanya tawadu. Tawadu itu merasa rendah diri di hadapan Allah. Tidak merasa sombong. Tidak merasa bahwa saya yang paling alim, tidak. Tidak merasa bahwa saya sudah banyak amal ibadah yang saya lakukan, tidak. Tidak merasa bahwa sini paling kajian yang paling tinggi, tidak. Tapi sungguhnya orang yang bertakwa itu dia mempunyai sifat tawadu. Pernah kita dengar bagaimana Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan, walaupun dia menjadi khalifah, kalau sekarang itu menjadi namanya seperti presiden, tapi dia memiliki sifat yang tawadu. Bahkan pada suatu hari dia itu pernah melihat orang yang susah, orang yang miskin, yang anaknya menangis di malam hari kan, sehingga dia mengambil sekarung gandum di istana. Maka begitu mau dia mengangkat gandum ini, maka yang namanya pengawal itu, wahai khalifah, saya yang angkat itu. Jangan, kata Umar. Maukah kau nanti mempertanggungjawabkan apa yang terjadi saat ini? Atas kesalahanku, atas mungkin kelemahanku, sehingga aku tidak memperhatikan ada orang miskin yang hidup dalam keadaan susah. Itu artinya kan, berarti kita itu harus mempunyai sifat namanya tawadu, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, orang yang bertakwa ini memiliki sifat namanya qanaah. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun diberikan banyak, syukur gitu. Bukan artinya tidak boleh banyak, boleh, tapi syukur. Walaupun Allah beri sama kita banyak, yang namanya keperluan hidup ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang kalau kita diberikan harta banyak, cara bersyukur, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah itu namanya seorang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu banyak hartanya. Khalifah yang paling kaya kan, sehingga diberikan itu harta itu diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, diberikan kepada orang-orang yang miskin, diberikan. Bahkan pada suatu hari harta itu dibelinya apa namanya, diberikan gandum yang busuk, agar harta itu berkurang. Mana ada orang mau membeli namanya barang-barang yang sudah busuk. Ibaratnya coklat yang sudah busuk, misalnya kita beli, nggak mau kita beli. Tetapi kalau Abdurrahman bin Auf ini agar hartanya berkurang,
diinfakkan di jalan Allah SWT, sehingga dibelinya itu adalah kurma yang busuk. Tetapi dengan ajaib Allah SWT, kurma yang busuk ini sehingga menjadi barang yang diperlukan, sehingga dijual dengan harta yang banyak. Bukan artinya hartanya itu bertambah berkurang, tapi hartanya bertambah-tambah. Itu artinya kan kita itu namanya qanaah, senantiasa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa ini senantiasa mempunyai sifat namanya wara'. Wara' ini artinya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nggak boleh kita namanya lain di mulut, lain di hati. Nggak boleh, itu namanya munafik. Kadang-kadang di mulut kita itu bercerita kebaikan, tetapi di hati kita tidak. Artinya orang yang wara' ini benar-benar dia itu apa yang ada dalam hatinya, itu yang ada dalam mulutnya. Karena sungguhnya keluar dari mulut kita adalah datang daripada hati kita. Namanya qalbun. Maka Ibnu Qayyim katakan qalbun kita ini kan ada dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya qalbun marid, hati kita yang sakit gitu. Bagaimana kita mengetahui hati kita sakit? Malas kita ibadah. Malas kita ibadah. Kadang-kadang habis sholat gitu kan, assalamualaikum ke kanan, ke kiri, udah pulang. Nggak sempat zikir, nggak sempat doa. Seolah-olah kita sudah namanya hidup kita sempurna. Padahal kan tidak. Seperti kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita ini merasa bahwasanya nggak ada apa-apanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa kita ini banyak dosa, merasa kita ini manusia tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita lihat keadaan yang mana hari ini orang-orang merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa seolah-olah dia itu orang yang sudah mulia. Padahal tidak tahu bahwasanya kita ini adalah manusia yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin, salat Jumat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ini mempunyai sifat yakin. Yakin dia, sesungguhnya hidupku, matiku itu adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala apa saja yang menimpa diri kita itu 50.000 tahun yang lalu sudah ditakdirkan oleh Allah. 50.000 tahun yang lalu sebelum kita ada, semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita merasa seolah-olahnya kalau Allah berikan kepada kita takdir yang mungkin merasa kekurangan, kita kadang-kadang mengeluh. Padahal itu mungkin lebih baik bagi kita. Dan kita yakin semuanya apa saja yang terjadi itulah semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin salat Jumat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan khutbahnya masyarakat ini menjadi renungan pada kita. Niat kita amalkan. Kita sampaikan kepada diri kita, kepada saudara-saudara kita umat sekalian alam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'anikum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.